بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ketemu lagi nih, Mas. Iya, nah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ini mau tanya Ustaz. Ya. Sunnah-sunnah waktu sahur tuh apa aja Ustaz? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sahur itu sangat-sangat dianjurkan ya. Nabi SAW menekankan sekali, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu banyak barokahnya. Barokah itu kebaikan banyak. Di antara kebaikannya kita bisa bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir waktu mustajab kan. Di antara kebaikannya sahur, kita bisa lebih kuat beraktivitas. Ya. Makanya orang kalau sahur beda sama kalau nggak sahur kan. Kalau nggak sahur lemes biasanya. Bahkan sebagian orang itu ada yang nggak puasa alasannya nggak sahur. Nah, padahal nggak ada dalilnya itu ya. Yang ketiga, biasanya kalau musim puasa seperti ini, jamaah sholat subuh lebih banyak. Itu barokahnya sahur. Ya, maka kita dianjurkan untuk sahur dan tidak meninggalkannya. Adapun sunnah-sunnahnya, ya, di antara sunnah sahur tadi ya, jangan lupa berdoa ya ketika sahur karena itu waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, di antara sunnah dalam sahur, kita sahurnya dengan kurma. Nikmat sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Ya, kurma itu bagus. Ya. Kemudian juga yang ketiga, di antara sunnah dalam sahur adalah kita itu mengakhirkan. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi jangan sahur jam 12 sudah sahur ya. Jangan. Jadi diakhirkan sahur itu. Itu malah yang lebih bagus gitu. Nah, tadi kan disinggung masalah salah satu sunnah sahur itu kan mengakhirkan sahur. Kadang ada sebagian orang itu ada waktu imsak tuh. Dia sudah berhenti sahur. Nah, sebenarnya yang benar itu, yang sesuai sunnah itu batas akhir sahur itu kapan, Ustaz? Ya, banyak orang beranggapan batas waktu sahur itu adalah imsak. Padahal ya batas akhir sahur itu adalah terbitnya fajar. Makanya kalau kita belajar tentang fikih itu kan, puasa adalah beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, bukan mulai dari imsak sampai terbenamnya matahari. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, summa atimus siyama ilal lail." Makanlah, minumlah. Jadi masih diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jelas bagi kalian benang hitam ya dari benang putih ya dari fajar. Jadi maksudnya setelah jelas waktu fajar, terbit waktu fajar. Jadi batas akhir sahur itu adalah terbitnya fajar atau masuknya waktu sholat subuh. Ya, bukan dengan imsak gitu. Ya. Jelas ya? Jelas. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada pas imsak gitu, terus kita masih sahur, lanjut aja, nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah itu. Ya, orang mungkin alasannya hati-hati, tapi ya kita tidak bisa membatasi ya suatu hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Islam sudah membatasi, menggariskan batas akhir sahur itu adalah ya subuh, ya, atau waktu fajar. Ya udah, jangan bikin batas-batas yang kemudian menyelisih dari batas yang telah dibatasi oleh syariat. Ya, berikan kelonggaran. Bahkan ada sebuah hadis yang
dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, kemudian bejana salah seorang di antara kalian masih di tangannya, maksudnya dia masih sahur gitu ya, kemudian dia dengar azan, lanjutkan, ya, selesaikan hajatnya. Itu menunjukkan bahwasanya batasnya itu adalah azan subuh. Kita berusaha azan subuh berhenti, tapi kalaupun ketika azan masih ada yang belum selesaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi batasnya itu nggak dikenal di zaman Nabi dan para sahabat ada imsak gitu, malah nggak dikenal. Itu dibuat-buat oleh orang-orang belakangan. Ya, jadi ini termasuk perkara baru dalam agama. Ya, sebaiknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, karena di dalam berpegang teguh pada sunnah Nabi itu terdapat kebaikan dan keberkahan. Itu mungkin ya faedah hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.